Pernahkah Anda pergi ke swalayan berniat hanya ingin membeli susu, tetapi justru impulsif membeli barang tidak penting lainnya? Nah, berikut ini riset kelompok kami yang membahas tentang keterkaitan antara strategi desain swalayan dengan tindakan impulsif tersebut. Berikut ini penjelasannya. Kita sebagai masyarakat tentu sudah mengetahui bahwa kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan pakaian kita dapatkan dari pasar, toko, dan swalayan atau supermarket. Seperti yang kita ketahui pula bahwa pasar, toko, dan swalayan mempunyai ciri khas dalam proses pelayanannya. Pasar dan toko memiliki pelayanan yang sama, yaitu dengan cara penjual langsung melayani pembeli sesuai kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan swalayan, pembeli akan mencari kebutuhan yang diinginkan dengan sendiri tanpa ada yang melayani. Pelayanan pada swalayan ini membuat para pembeli mencari kebutuhannya dengan kebebasan. Keadaan tersebut membuat para pembeli membeli barang yang tidak diinginkan saat kita memasuki di supermarket, yaitu dengan melihat produk yang ditata dengan rapi merupakan salah satu cara strategi marketing agar dapat menarik para pengunjung, yaitu dengan memperhatikan pelayanan dan tata letak suatu produk yang akan dijual. Nah, tata letak produk dalam swalayan ini memiliki dampak besar terhadap pengalaman berbelanja dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, dengan memahami perilaku konsumen, swalayan dapat merancang tata letak yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dari hasil penjualan. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui tentang dua istilah di atas. Yang pertama, store layout. Store layout merupakan rencana penentuan lokasi untuk peletakan barang dagangan serta pengaturan fasilitas, lalu lintas toko, pengelompokan barang, dan alokasi ruang di dalam suatu toko. Istilah yang kedua yaitu impulsive buying. Impulsive buying ini merupakan pembelian secara tidak terencana yang dibuat di dalam toko, di mana hal ini berbeda dari perencanaan prioritas konsumen sebelum memasuki toko. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh Mulyani et al. Tahun 2019, terhadap 185 responden menemukan bahwa store layout dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk metode riset, terdapat dua tahap metode yang kami gunakan. Pada tahap pertama adalah proses mengidentifikasi perilaku pembelian konsumen terhadap suatu produk dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat. Pada tahap ini, kami akan mencari tahu lebih dalam mengenai daftar macam produk yang dibeli oleh konsumen, support faktor konsumen membeli suatu produk, jarak antara produk yang dibeli konsumen, dan rute yang dilalui oleh konsumen selama di supermarket. Pada tahap kedua adalah metode penerapannya. Dari data yang didapat pada proses mengidentifikasi perilaku konsumen saat membeli produk di supermarket, akan diterapkan pada berbagai metode seperti yang pertama adalah MBA, Market Basket Analysis, di mana metode ini merupakan pengelompokan produk sesuai dengan asosiasinya. Metode ini akan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh sebelumnya, di mana penempatan kelompok-kelompok produk tersebut akan disebar sesuai dengan data agar dapat menarik konsumen terhadap kelompok produk lainnya. Yang kedua adalah visual dimension, di mana menurut Russell tahun 1994 salah satu indikator mengenai product placement adalah visual dimensi, di mana suatu produk atau merek tertentu akan ditampilkan di layar sebagai iklan dan produk tersebut akan ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dengan tampilan semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Yang sudah dibangun, proyek atau riset ini dapat dilakukan dan diaplikasikan di berbagai toko lokal untuk bantu mempromosikan atau menaikkan penjualan beragam jenis produk. Tata letak dan daya tarik visual tentunya menjadi kunci. Berikut merupakan poin-poin yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi respon konsumen sekaligus meningkatkan penjualan produk. Yang pertama ada store layout. Peletakan produk yang sering menjadi target konsumen seperti roti, susu, beras, dan sebagainya berada di ujung lorong. Perhatian konsumen dalam perjalanan menuju produk tersebut dapat terdistraksi oleh produk yang berada di lorong, sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya impulse buying yang secara langsung meningkatkan penjualan dan profit toko tersebut. Selanjutnya, organisasi rak seperti lebar, tinggi, dan pencahayaan akan mempermudah konsumen dalam mencari barang yang ingin dibeli. Lalu pengelompokan jenis produk mempermudah konsumen dalam mencari produk yang serupa, sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang. Lalu yang kedua ada daya tarik visual. Penyampaian informasi mengenai produk dengan menarik dan jelas pada layar-layar dapat membantu meningkatkan daya tarik produk tersebut. Lalu display produk dengan informasi seperti diskon dan promo lainnya dapat mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk yang awalnya tidak direncanakan. Yang terakhir ada pencahayaan toko yang baik. Lalu dengan terbiasanya konsumen dengan desain tata letak sedemikian rupa, maka seiring berjalannya waktu dan atau semakin seringnya konsumen tersebut mengunjungi toko, maka akan tercipta suatu perasaan familiar atau akrab, sehingga akan meningkatkan kecepatan proses pencarian produk yang akan meningkatkan juga proses transaksi. Hal ini membawa dampak baik bagi kedua pihak karena konsumen tidak akan menghabiskan waktu yang banyak, dan untuk penjual, semakin cepatnya proses transaksi tiap konsumen, maka semakin banyak juga produk yang dapat terjual dalam suatu rentang waktu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.